Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Nawain Ayu Permatasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik serta teman-teman yang kami cintai dan kami sayangi. Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungannya. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Siti Nur Azizah, Elisa Humayroh, dan Muhammad Faris Alusni akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Penerapan Prinsip Kerjasama GRACE dalam Percakapan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Apa itu kerjasama? Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kira-kira, kerjasama seperti apa yang dimaksud? Ya, kerjasama yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kerjasama dalam tuturan yang diujarkan. Berbicara mengenai kegiatan berkomunikasi, penutur dan lawan tutur menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu komunikasi. Di dalam proses tersebut, penutur akan menyampaikan pesan yang disampaikan melalui bahasa dan lawan tutur akan berusaha menangkap pesan yang disampaikan. Sehingga, untuk menciptakan sebuah komunikasi yang baik, maka penutur dan lawan tutur harus saling memahami dengan baik. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan berdiskusi tentang salah satu topik yang penting dan menarik, yaitu tentang prinsip kerjasama. Seperti yang sudah dibahas oleh kelompok 9 mengenai prinsip kerjasama ini. Ya, prinsip ini adalah salah satu konsep yang ditawarkan oleh Paul Grice, yaitu salah satu linguis yang sangat berpengaruh dalam kajian bidang pragmatik. Kenapa sih Paul Grice perlu menyampaikan prinsip percakapan ini? Ya, karena percakapan itu sendiri serupa sebuah proses. Bisa dibilang proses transaksi atau proses negosiasi agar tujuan percakapan itu tercapai antara petutur dan mitra tutur. Sehingga keduanya harus ada kerjasama dan bersifat kooperatif antara satu dengan yang lain. Bagaimana bersifat kooperatif dalam suatu perbincangan? Nah, ini yang dinasihatkan oleh Paul Grice dalam prinsip kerjasama. Grice berpendapat bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip kerjasama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan. Nah, sebelum kita masuk ke maksim percakapan, kita harus tahu dulu apa itu maksim. Ya, maksim adalah aturan-aturan dalam sebuah percakapan, supaya percakapan kita efektif dan bisa meraih tujuan percakapan yang kita inginkan. Ya, Grice menyarankan kita untuk memenuhi 4 prinsip tersebut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kualitas. Secara sederhana dapat kami simpulkan bahwa prinsip kualitas itu mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan informasi yang benar ketika kita melakukan percakapan dengan orang lain. Jadi, ketika kita menyampaikan sederet fakta, itu kita harus menyampaikan hal yang faktual. Ada referensi atau rujukan faktualnya. Dan ketika kita menyampaikan argumentasi, ya itu argumentasinya harus logis, mengikuti logika umum, sehingga bisa dibenarkan secara logis. Nah, kalau kita menyampaikan informasi yang benar, maka tujuan percakapan kita dengan orang lain akan lebih mudah tercapai. Kemudian, maksim yang kedua yaitu maksim kuantitas. Pembicara harus menyampaikan informasi secukupnya, tidak berlebih, dan juga tidak kurang. Ya, kuantitas itu berkaitan dengan porsi ya, jumlah dan durasi. Nah, dalam prinsip ini kita diharuskan untuk berkontribusi dalam suatu percakapan secukupnya saja. Kalau kita dalam kapasitas berbicaranya banyak, ya kita bisa berbicara banyak, detail dan panjang. Namun sebaliknya, kalau kapasitas berbicara kita sedikit, ya berbicara cukup sedikit saja. Seperti itu. Misal, kita mendengarkan curhat dari teman kita. Nah, di sini kapasitas kita kan ya sebagai partner curhat. Maka kita menimpali secukupnya saja atau memberikan nasihat secukupnya. Kalau kita yang mendominasi percakapan, tentu itu akan membuat tujuan curhatnya tidak tercapai. Apalagi kalau kita yang balik curhat, dan itu juga akan membuat tujuan curhat tidak tercapai. Seperti itu. Kemudian untuk kapasitas kita, ya misalkan sebagai penceramah, kita bisa menggunakan waktu yang cukup panjang, durasi yang cukup lama untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi kita. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu maksim relevansi.
Ya, pembicara memberikan respon yang sesuai topik dan tujuan percakapan. Nah, relevansi dalam pengertian sederhana itu bisa disebut juga kesesuaian. Dalam relevansi di sini bisa berkaitan dengan relevansi topik dan relevansi tujuan. Relevansi topik di sini misal ketika kita menyampaikan informasi atau percakapan, ya harus sesuai topik yang dibicarakan atau dibahas dalam percakapan tersebut. Kalau kita beralih ke topik lain, itu adalah suatu tindakan yang akan membuat percakapannya menjadi kurang sukses dan tujuannya kurang tercapai. Kalau kita sedang bahas politik, pilkada misalkan, ya informasi-informasi itu yang kita sampaikan. Kemudian relevansi tujuan. Tujuan percakapan kita sebenarnya itu apa sih? Nah, konkret, kita ingin berbicara ngalor ngidul, kita ingin diskusi, memecahkan masalah konkret yang ada. Kita ingin bermusyawarah dan lain-lain. Dan itu kan tujuan yang berbeda-beda. Nah, informasi yang kita sampaikan harus sesuai dengan tujuan-tujuan percakapan tersebut. Selanjutnya, maksim yang terakhir, yaitu maksim cara. Penutur wajib menemukan cara agar perkataannya mudah dipahami oleh mitra tutur. Nah, dalam prinsip ini, kita sebagai penutur dianjurkan untuk menemukan cara yang paling memungkinkan sehingga perkataan kita itu mudah dimengerti atau dipahami oleh mitra tutur kita. Prinsip ini berarti kita perlu memiliki pemahaman tentang siapa orang kita ajak bicara dan siapa mitra tutur kita. Maka itulah, dalam prinsip ini kita dibebani kewajiban untuk menyampaikan sesuatu secara ringkas, tidak bertele-tele, ambigu, dan menggunakan perkataan yang bisa dipahami. Nah, itu dia 4 prinsip kerjasama yang disampaikan oleh Paul Grice dalam penerapannya dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari. Dengan adanya 4 prinsip ini semata-mata agar tercapainya tujuan percakapan dalam berkomunikasi, sehingga keduanya, yaitu mitra tutur dan penutur, harus ada kerjasama dan bersifat kooperatif antara satu dengan yang lain. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.